Buku nasionalisme yang ia tulis menjadi salah satu bukti keyakinannya bahwa pemuda adalah kunci perubahan bangsa. Dan dari keyakinan itulah, ia terus menyuarakan dan mengajak anak-anak muda untuk terus berusaha melakukan perubahan. Ia tak ingin generasi muda menjadi generasi yang banyak menuntut namun tanpa aksi. Semua buku yang ia tulis mengajak generasi muda berpikir. Sindiran-sindiran halus pun tersirat dari lagu-lagu Panji yang syarat dengan semangat nasionalis. Ia yakin bahwa bangsa Indonesia harus bersatu, bukan menjadi satu. Salah satu gerakan pemuda yang menjadi inisiatif Panji adalah Indonesia Unite. Gerakan Indonesia Unite ini adalah gerakan pemuda pasca pengeboman Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton pada tahun 2009. Gerakan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak takut dengan segala macam hal yang terjadi. Sebuah lagu yang berjudul Kami Tidak Takut yang ditulis oleh Panji pun menggambarkan perjuangan Indonesia Unite kala itu. Oke, Panji ini lebih adem ya di sini ya. Yeah. Blazernya jadi nggak perlu dicopot. Yeah. Tapi by the way ini blazernya bagus sekali. Selalu memperhatikan penampilan. Ada strategi-strategi khusus yang harus dilakukan supaya tetap terlihat presentable. Tapi kan ini juga berkaitan dengan projection of an image ya, image yang ingin diberikan kepada publik. Kira-kira Panji sendiri apa image-nya yang ingin Saya ingin sebenarnya orang ngelihat saya juga serius gitu. And that's why I wear blazers, right? Karena dengan begitu lama orang pikir nih si Panji ini isinya cuman ngelawak doang gitu. Jadi ketika saya bicara isu-isu yang serius, orang nggak gitu yakin ini si Panji benar atau enggak ya. Jadi saya pengen nunjukin orang bahwa ada banyak sisi serius dari saya gitu. Itulah kenapa buku-buku saya serius. Terus stand up comedy saya juga serius gitu. Mengenai ya yang disukai itu adalah kebebasan, freedom, dan juga sebagai seorang yang mampu berkomunikasi dengan baik. Ini kan tapi intinya dalam berbagai medium yang baik itu media sosial dan televisi, radio dan lain sebagainya, itu kan yang penting kan pesan. Ya. Nah kira-kira kalau bicara mengenai value, satu pesan yang ingin disampaikan atau ditularkan khususnya untuk mempengaruhi anak-anak muda ya Indonesia, itu apa yang paling penting sekarang? Yang utama yang ingin saya sampaikan kepada anak muda adalah bahwa ada pilihan ketika kita ingin lihat perubahan, ada pilihannya gitu. Dia bisa menuntut perubahan atau bisa menciptakan perubahan. Nah, kebanyakan anak muda Indonesia memilih untuk menuntut. Nggak salah sebenarnya, tapi kan ada resiko. Kalau dia nuntut orang dan orangnya tidak melakukan perubahan, maka perubahan itu tidak terjadi, dianya marah. Tapi kalau kita menciptakan perubahan, selama proses itu perubahan sudah terjadi gitu. Daripada dia menuntut pemerintahnya untuk murahin dong harga pendidikan, dia bisa melakukannya sendiri dengan membantu anak-anak supaya dia bisa sekolah gitu. Nah, mentalitas untuk menciptakan perubahan itu penting karena itu membuat orang mau mencipta, mau jadi produsen ketimbang hanya konsumen. Indonesia kan negara yang menarik. Kita tuh kayak orang yang punya kebun pisang luas banget. Terus orangnya, saya pengen beli pisang goreng Dia petik pisangnya, dia jual ke tetangga, duitnya dia pakai untuk pisang goreng, beli pisang goreng di sini gitu. Harusnya kalau dia punya pohon pisang, ya dia belajar bikin belajar goreng pisang. Iya, tapi kan kita kan konsumen gitu mindsetnya. Nah itu semua harus dimulai dengan pola pikir untuk mau terbiasa untuk menciptakan. Saya ingat waktu itu beberapa tahun yang lalu kita ada bom Marriott dan kita dan Panji menginitiate yang kita bikin namanya Indonesia Unite. Nah dari situ kan saya melihat ini sebenarnya kalau semangat ini bisa ditularkan dan kita menggunakan media sosial atau media secara keseluruhan untuk menggunakan itu dampaknya kan bisa luar biasa. Again, tapi apa kira-kira pesan yang untuk membuat Indonesia Unite ini masih kita teruskan supaya ya Indonesia ini memang betul-betul menjadi Indonesia yang kita impikan? Saya setuju bahwa persatuan itu sesuatu yang kompleks di Indonesia. Kayaknya susah banget kita bersatu, kecuali kalau ada musuh bersama, yang mana nggak benar juga gitu. Kayaknya yang benar-benar kita mesti sampaikan adalah bahwa Indonesia itu harusnya bersatu, bukan jadi satu. Itu beda. Menjadi satu artinya membuang perbedaannya, sisanya cuma jadi satu. Sama semua orang. Tapi kalau bersatu, kita tahu semuanya beda-beda, kemudian kita bareng-bareng.
Nah, mindset ini yang harus kita biasakan kepada rakyat Indonesia. Saya selalu bilang, ketika ada satu orang yang nggak siap terima perbedaan, berarti orang ini belum siap jadi orang Indonesia. Karena Indonesia justru kaya akan keragamannya. Tapi justru sekarang kita lihat perbedaan itu agak sulit untuk diterima bagi kalangan tertentu. Nah, kira-kira fenomena ini menurut Panji, ini sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Karena kalau terus terang mungkin salah satu kritikan ya terhadap Indonesia itu bisa saja dari segi intoleransi atau misalnya kekerasan dan lain, diskriminasi dan lain sebagainya, itu terus terang masih ada di negeri ini. Itulah kenapa kita butuh pemimpin-pemimpin. Kita butuh orang yang bisa mempersatukan Indonesia gitu. Kebanyakan pemimpin-pemimpin di Indonesia ini justru jadi sumber keruncingan masalah gitu. Ya, mereka bukan role model yang baik ya. Betul. Yang kita cari adalah orang yang bisa mempersatukan Indonesia gitu. Dan nasionalisme, ini kan Indonesia United itu juga didasari dengan nasionalisme, walaupun kata-kata nasionalisme itu bisa ada konotasi negatifnya juga. Nah, supaya kalau menurut Panji, nasionalisme Indonesia yang harus dibangun, dibentuk dan lain sebagainya memang mencerminkan bangsa Indonesia sendiri itu seperti apa? Saya pernah ketemu sama mahasiswi dari Eropa, dia bilang, kenapa nasionalisme itu bagus untuk Anda? Bukankah itu berarti membuat semuanya jadi satu? Saya bilang, enggak sih, kalau di kami itu dijadiin bersatu, kita tuh punya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pada kenyataannya, produk nasionalisme Indonesia itu, kayak misalkan Pancasila, itu belum benar-benar bisa mempersatukan gitu. Sebagai platform itu baik, tapi dalam kenyataannya rumit gitu. Pancasila itu cita-cita, bukan keadaan yang sudah ada gitu. Pancasila sukses atau enggak itu karena tergantung kitanya mau bikin Pancasila ini sukses atau enggak gitu. Kalau individu-individunya kelak punya pemahaman akan persatuan yang lebih baik daripada generasi sebelumnya, lebih terbuka terhadap perbedaan, terhadap pluralisme, Indonesia akan jadi negara yang lebih baik. Makanya ada kutipan lagu dari John Mayer keren banget, dia bilang, one day our generation is going to rule the population, so we keep on waiting for the world to change, and that's what I believe. Semoga kita bisa ngeliat perubahan di dunia. Dan kelihatannya kita harus ngeteh nih. Saya setuju. Saya dari tadi nggak nawarin teh nih, padahal programnya namanya tea time. Ayo. Yuk kita cari tempat buat ngeteh. Oke, siap, silakan.